Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi Pak Sparta, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi CH13 tentang emerging issue in accounting and auditing. Di sini ada Naufalia Sartipanegara, saya sendiri Nur Aziza, dan ada Vini Manik. Next. Learning objective yang pertama ada current factor influencing accounting and auditing research, regulating, and practice. Next. Salah satu pengaruh utama pada penelitian dan praktik akuntansi dan audit yang diteliti adalah pertumbuhan standar akuntansi dan audit yang berlaku secara internasional. Maka sejumlah faktor penting yang secara potensial terkait diuji. Next. Yang pertama ada XBRL. Adanya perkembangan pada revolusi teknologi yang mempengaruhi penyiapan laporan keuangan pada akhir 2006 tentang US Security and Exchange Commission atau SEX memerintahkan 500 perusahaan besar di Amerika Serikat untuk mengarsipkan laporan keuangan tahun 2009 dengan menggunakan Extensible Business Reporting Language atau XBRL. XBRL memungkinkan informasi keuangan untuk disajikan secara lebih interaktif dan mudah digunakan atau user-friendly dengan cara melakukan tagging data individual sehingga data tersebut dapat diolah menggunakan software untuk menghasilkan laporan yang dapat dimodifikasi atau custom design oleh pengguna. Next. Harapan SEC terhadap XBRL adalah mempercepat analisis data keuangan perusahaan dengan memperluas kelompok pengguna dengan mengurangi tingkat kesalahan. Teknik sekarang yang dapat digunakan untuk mengelola laporan keuangan seringkali berisi kesalahan karena dilakukan secara manual atau menggunakan software yang menghasilkan perkiraan data saja. Next. Laporan keuangan disimpan dalam data SEC atau yang dikenal dengan ADGAR yang bisa diakses via web sehingga lebih menarik para pengguna. Maka HK menunjukkan bahwa perkembangan ini berarti ketersediaan akses data yang lebih besar dan memungkinkan menempatkan manajer perusahaan dalam kehati-hatian yang lebih besar untuk menjelaskan laporan keuangannya. Selanjutnya, HK juga menunjukkan bahwa XBRL dapat mengubah analisis sudut pandang terhadap perusahaan kecil saat ini. Analisis keuangan cenderung fokus pada perusahaan besar karena ketersediaan data yang lebih besar dan kepentingan investor yang lebih terhadap perusahaan besar. Next. Next lagi, Vin. Para analis keuangan ini menghasilkan laporan dan informasi yang tersedia bagi investor. Namun, jika ketersediaan data perusahaan kecil, maka akan tersedia lebih banyak. Tidak menutup kemungkinan akan menarik perhatian analis. Sebagai tambahan, investor pemula percaya diri dengan menggunakan rincian dan komparabilitas data yang lebih besar di antara perusahaan-perusahaan.
Meskipun demikian, Chief Financial Officer atau CFO akan kehilangan kemampuan untuk memilih tingkat pemisahan atau disaggregation data pada laporan keuangan. Mereka akan mengakui bagian penting dari akuntansi adalah proses pemisahan poin-poin yang serupa dengan tujuan memberikan arti atau meaning terhadap informasi pada tingkat yang ekstrim. Jika memungkinkan untuk memberi investor akses data yang lengkap sampai tingkat data transaksi, ini akan menjadi tidak berguna karena data tersebut akan menjadikan data itu tidak ada artinya. Arti atau meaning ditambahkan oleh akuntan melalui proses klasifikasi dan penyatuan atau aggregation yang membolehkan sebagai contoh perhitungan rasio beban tertentu terhadap penjualan. Satu isu terkait XBRL adalah apakah pendekatan audit sekarang akan atas rekonsiliasi versi cetak dari dokumen terkait XBRL dengan informasi yang berada di SEC memadai. Plumley menunjukkan bahwa provisi dari informasi XBRL adalah perpanjangan dari paradigma pelaporan tradisional yang akan mengubah cara menggunakan data keuangan dan non-keuangan. Pergeseran tradisional yang akan mengubah cara penggunaan data keuangan dan non-keuangan mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan pertanyaan yang lebih dalam daripada hanya melakukan rekonsiliasi output. Pertanyaannya itu meliputi pertimbangan kesalahan dalam XBRL dan apakah materialitas berarti ketika potongan data keuangan akan digunakan di luar konteks laporan keuangan. Materialitas secara tradisional dinilai sebagai dampak keputusan pengguna dan panduan aktif yang menunjukkan hal tertentu dipertimbangkan terpisah dan dalam kesatuan dan proporsi terhadap dasar yang relatif seperti sebagai laba pada AASB 1031 materiality. Jika data dapat diakses secara terpisah atau dalam kombinasi yang baru, panduan materialitas ini tidak dapat diterjemahkan dengan cara yang sama. Plumley bersama HK melakukan penelitian untuk lebih memahami keuntungan dan kelemahan dari XBRL dan dampaknya terhadap laporan dan audit keuangan di masa depan. Yang kedua, yang B itu ada efek corporate collapse dan the Sarbanes-Oxley Act pada tahun 2002. Pada awal tahun 2000-an, sejumlah perusahaan besar tumbang atau kolaps dan aturan berganti sebagai gambaran atas akuntansi dan audit. Dan hal tersebut mempengaruhi lingkungan. Kritik atas independensi auditor dan tata kelola perusahaan menjadi front burner yang menarik banyak komentar publik dan penelitian. Next. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, sebelum era Sarbanes-Oxley Act 2002 atau SOX, firma audit saling mereview dengan menggunakan sistem peer review dari American Institute of Certified Public Accountant atau IACPA. Proses dalam sistem ini mengumpulkan informasi pada prosedur pengendalian kualitas firma audit dengan mewawancarai staf dan memeriksa dokumentasi. Fogarty mengkritik proses ini dengan alasan bahwa proses review tidak secara memadai dalam mengkritik proses ini dengan alasan bahwa proses review tidak secara memadai dalam kehati-hatian dan preview tidak akan mampu mendeteksi kesalahan penting. Hal ini menunjukkan bahwa staf itu dapat dilatih menjawab pertanyaan review dan dokumen yang dihasilkan tidak sebagaimana mestinya. Sejak tahun 2004, Public Company Accounting and Oversight Board atau PCAOB yang dibentuk dengan aturan SOX
telah mengarahkan inspeksi independen dari firma audit. Meskipun demikian, daripada menggunakan kritik peer review IACPA yang mana mengarah pada perubahan aturan, Hillary dan Lennox menyediakan bukti bahwa peer review menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang perbedaan kualitas firma audit. Hillary dan Lennox mencatat bahwa perbedaan metode review dan secara khusus sebagaimana temuannya dipublikasikan menyulitkan dalam pengambilan kesimpulan. Dalam sistem IACPA terlihat bahwa firma yang mereview cenderung tidak melaporkan masalah audit jika mereka tidak dalam kondisi bersaing dengan firma yang direview. Firma yang direview muncul dengan kualitas yang lebih tinggi jika mereka direview oleh auditor yang tidak bersaing mendapatkan klien yang sama. Fakta menunjukkan sulitnya menghilangkan dorongan kepentingan pribadi di bawah sistem pengendalian kualitas yang diatur sendiri. Mungkin sistem dengan dorongan personal yang lebih sedikit lebih sering terkena masalah, bahkan jika itu bukan sistem yang lebih baik. Provisi kunci yang lain dalam SOX adalah batasan pada provisi pada jasa konsultasi tertentu atau non-audit oleh firma audit kepada klien mereka. Auditor laporan keuangan dilarang memberikan jasa konsultasi kepada klien mereka, kecuali terhadap beberapa pengecualian dengan terlebih dahulu melakukan persetujuan dengan komite audit klien. Setelah tumbangnya perusahaan pada awal 2000-an, firma audit dikritik mengkompromikan independensi mereka dengan sangat bergantung pada pendapatan dari jasa konsultasi. Sedikit sekali bukti penelitian yang mendukung sudut pandang ini karena perusahaan di AS tidak diharuskan Setelah tumbangnya perusahaan pada awal 2000-an, firma audit dikritik karena mengkompromikan independensi mereka dengan sangat bergantung pada pendapatan dan jasa konsultasi. Sedikit sekali bukti penelitian yang mendukung sudut pandang ini, karena perusahaan di Amerika Serikat tidak diharuskan menyajikan fee yang dibayarkan kepada auditor untuk jasa audit dan jasa konsultasi sebelum tahun 2000. Secara umum, aturan auditor, teknik mereka, dan independensi mereka berlanjut kepada perdebatan karena aturan mereka dalam membentuk kepercayaan dalam perusahaan dan manajemen. Di masa depan, perdebatan ini akan secara intensif menjadi perubahan yang besar atau shake up dari sistem keuangan global. Next. Selanjutnya, learning objective 2, issue surrounding the application of fair value accounting during the global financial crisis. Next. Penyebab dari krisis keuangan global atau GFC yang melanda seluruh dunia pada tahun 2008 dan 2009 merupakan hal kompleks untuk diperdebatkan. Beberapa menganggap praktek menilai aset secara wajar adalah sebagai faktor yang berkontribusi terhadap melebarnya masalah di pasar subprime mortgage AS dan memperburuk lebarnya krisis. Hal ini karena standar akuntansi, terutama standar akuntansi keuangan atau FAS nomor 157. Next dulu, Vin.
FAS nomor 157 tentang pengukuran nilai wajar memerlukan write-downs atas nilai investasi yang dipegang oleh bank saat kondisi pasar bergejolak. Write-down ini membatasi kemampuan entitas untuk memberikan pinjaman, menilai aset keuangan ke pasar untuk mencerminkan nilai wajar, juga mempengaruhi sisi aktiva dari neraca pinjaman perusahaan dan membatasi kemampuan untuk melakukan pinjaman. Komisi Bursa Efek Amerika atau SEC menginvestigasi para penilai nilai wajar saat ini terjadi krisis dan mengeluarkan laporan pada hari-hari terakhir tahun 2008. SEC diminta untuk menyelidiki peran standar akuntansi sebagai FAS 157 atas kegagalan bank yang terjadi pada tahun 2008. Next. Laporan menyimpulkan bahwa kegagalan bank di Amerika Serikat disebabkan oleh kemungkinan kerugian kredit, kualitas aset, dan dalam kasus tertentu mengkritis kepercayaan investor dan memberi pinjaman, dan tidak hanya disebabkan oleh ketika menandai aset keuangan ke nilai pasar. Pandangan tentang peran akuntansi nilai wajar didukung, termasuk mantan akuntan SEC yaitu Conrad Hewitt dan Lyon Turner yang memuji akuntansi mark-to-market untuk meningkatkan transparansi, memungkinkan pengguna dari laporan keuangan untuk melihat kondisi sebenarnya atas situasi ekonomi suatu lembaga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naufal. Selanjutnya itu ada reaksi dengan standar setter. Pada bulan Oktober 2008, IASB mengubah aturan untuk reklasifikasi aset keuangan sehingga kerugian dari perubahan nilai pasar atas aset tersebut yang dapat diperlakukan secara berbeda. Sebelum perubahan aturan, standar internasional diperlukan, seperti kerugian yang akan diambil melalui laporan laba rugi. Setelah perubahan peraturan, aset bisa dipindahkan dalam kondisi tertentu untuk menghindari pengisian kerugian mark-to-market ke laporan laba rugi. Namun, ada juga aturan perubahan yang membutuhkan pengungkapan instrumen keuangan dan pengaruh reklasifikasi pada laporan laba rugi. Perubahan ini dibuat melalui amandemen untuk IAS 39 dan AFRS 7. Nah, Ketua IASB itu, Tuan David Tweedy, telah berbicara secara terbuka tentang tuntutan dibuat pada IASB oleh politikus Eropa yang meminta perubahan untuk standar yang konsisten dengan keinginan bank-bank di Eropa. Setelah perubahan peraturan dihitung sejak Juli 2008, salah satu bank Eropa itu Deutsche Bank mengurangi write-down dan menghasilkan laba sebelum pajak. G20 mengadakan pertemuan dan menghasilkan rekomendasi untuk perubahan regulasi pasar keuangan, termasuk standar akuntansi, instrumen keuangan, penurunan aset, dan akuntansi untuk item of neraca. IASB dan FASB juga merespon rekomendasi tersebut, salah satunya meminta FASB untuk memperbolehkan bank menggunakan penilaiannya sendiri dalam menentukan nilai wajar aset, daripada menggunakan pasar sebagai kriteria objektif. Nah, salah satu tokohnya Blundell dan Wicknell, Atkinson dan Lee dalam papernya menjelaskan hal-hal yang membuat krisis keuangan global itu ada dua. Yang pertama, kebijakan ke likuiditas makro global, dan yang kedua, kerangka kerja regulasi yang masih minim. Next. Selanjutnya itu ada auditor dan krisis keuangan global. Nah, berdasarkan catatan SIKA, sangat sedikit perhatian yang diberikan dalam tekanan peran auditor pada saat krisis. Meskipun beberapa komentator menanyakan nilai audit ketika auditor tidak memprediksi efek dari resiko aset pada neraca beberapa bank, Canadian Institute of Chartered Accountants, The Institute of Chartered Accountants di Inggris, dan Wales mengeluarkan publikasi yang menekankan resiko yang dialami auditor ketika menilai nilai aset dan mempertimbangkan jasa perencanaan manajemen
untuk memitigasi resiko, berkesinambungan, dan isu likuiditas selama resesi antisipasi. Publikasi ini juga menegaskan pentingnya standar etis ketika menghadapi tekanan dari manajemen untuk menghindari pengakuan yang tidak diinginkan atau write down. Next. Selanjutnya itu ada learning objektif ketiga, yaitu possible direction in the future international accounting standard setting arrangement. Next. Nah, ini ada proyek konvergensi IASB dan FASB. Nah, ini dikeluarkan pada November 2008, SEC atau Stock Exchange Commission di US mengeluarkan sebuah roadmap untuk menerapkan IFRS oleh perusahaan AS mulai dari 2014. Konvergensi ini diperhatikan oleh SEC karena SEC akan memperkirakan akan berkembang ke arah kejadian yang penting di tahun 2011 dan akan membuat keputusan dalam tahun 2014, maka implementasi tersebut harus diproses. Nah, kejadian penting ini tersebut berhubungan dengan yang pertama itu ada perbaikan dalam standar akuntansi. Yang kedua, akuntabilitas dan membiayai IASI. Yang ketiga, perbaikan dalam kemampuan untuk menggunakan data pelaporan IFRS. Yang keempat, mengadakan pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan IFRS. Yang kelima, dibatasi untuk segera menggunakan IFRS, di mana hal ini akan mempertinggi komparabilitas untuk investor di US. Yang keenam, mengantisipasi pemilihan waktu, pembuatan peraturan mendatang oleh komisi. Dan yang terakhir itu adalah mengimplementasikan perintah menggunakan IFRS oleh issuers. Next. Selanjutnya itu adalah masalah dalam konvergensi. IFRS menggunakan GAAP, meskipun adanya roadmap, belum diketahui secara pasti bahwa negara-negara bersatu akan mengadopsi IFRS. Pimpinan SEC, Mary Shapiro, baru-baru ini mengatakan bahwa dia tidak akan merasa terikat oleh roadmap tersebut. Dia menambahkan bahwa ada beberapa kekhawatiran tentang standar IFRS umum dan tidak siap untuk mendelegasikan pengaturan standar atau tanggung jawab pengawasan IASB. Seorang anggota Dewan Akuntansi Perusahaan Pengawasan Publik atau PCAOB di Amerika Serikat, yaitu Charles Nimier, juga mengkritik tujuan konvergensi, karena perhatian utamanya adalah bahwa beralih ke IFRS akan membiarkan US dengan aturan yang lebih sulit untuk ditegakkan. Ia juga mengklaim bahwa IFRS tidak lebih principle based dari US GAAP, hanya lebih mudah dan untuk itu telah ada sedikit waktu untuk melakukan koreksi rinci dan penambahan. Pihak lain juga mengungkapkan keprihatinan sehubungan dengan tekanan politik ditempatkan pada IASB pada akhir 2008 yang memaksa perubahan aturan pada bank menggunakan nilai wajar. Namun, beberapa komentator telah mengakui bahwa SEC dan FASB tidak sepenuhnya kebal dari tekanan politik tersebut. Next. Nah, selanjutnya itu ada standar auditing internasional. HK melaporkan bahwa beberapa akuntan menunjukkan beralihnya ke IFRS akan memerlukan standar audit dan praktek di US merubah cara dari model penilaian sesuai dengan aturan dalam standar akuntansi untuk penilaian keseluruhan yang benar dan fair. Pendekatan audit memiliki implikasi penting bagi penerapan standar akuntansi principle based dalam IFRS karena pendekatan yang ada sebelumnya berfokus pada penegakan aturan daripada prinsip. Nah, standar audit ini juga sedang diinternasionalisasi untuk beberapa alasan sebagai standar akuntansi, yaitu globalisasi pasar bisnis dan berbagi permintaan menciptakan untuk standar global. Next. Selanjutnya itu adalah learning objektif keempat tentang sustainability, accounting, reporting, and assurance. Apa itu akuntansi ketahanan dan pelaporan. Next.
Nah, sebelum masuk ke slide ini, akuntansi ketahanan dan pelaporan itu merupakan bagian dari akuntansi sosial. Tokoh teori akuntansi Gray, Owen, dan Adams menyatakan akuntansi sosial ini sebagai kombinasi akuntansi untuk hal yang berbeda, pada media berbeda, untuk pengguna yang berbeda, dan untuk tujuan yang berbeda. Dengan kata lain, melampaui pengukuran keuangan dari kejadian ekonomi dan pelaporan untuk kelompok pengguna tertentu, biasanya sesuai dengan standar akuntansi dan regulasi. Akuntansi sosial dan pelaporannya itu bertujuan untuk mengamati dan menyerap isu-isu yang tidak dicakup oleh fungsi akuntansi tradisional menjadi bentuk yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh individu, tidak harus secara langsung atau hanya terkait dengan keberhasilan keuangan entitas. Akuntansi sosial ini juga dapat termasuk kategori 4 dan 5 dari asumsi ontologis. Peneliti akuntansi sosial sering mengadopsi pendekatan penelitian naturalistik menggunakan studi kasus dan wawancara untuk memahami bagaimana akuntansi secara sosial itu dibangun. Next. Istilah ketahanan digunakan dan diinterpretasikan dalam berbagai bentuk. Hal ini dapat dianggap sebagai pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Berdasarkan definisi ini, ketahanan berkaitan dengan perlindungan lingkungan atau ekoefisiensi, sekaligus sebagai keadilan antara masyarakat dan generasi atau eco-justice. Definisi tersebut berarti bahwa pelaporan lingkungan merupakan bagian dari informasi yang berkaitan dengan hubungan mereka dengan karyawan, masyarakat, dan lingkungan. Next. Selanjutnya ada perkembangan saat ini dalam pelaporan ketahanan. Bentuk dari pelaporan ketahanan telah berubah pada masa kini terkait beberapa perkembangan. Salah satunya yang paling banyak digunakan sebagai pedoman dalam pelaporan ketahanan itu adalah yang dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative atau GRI yang direvisi dan dikeluarkan pada Oktober 2006. Pedoman GRI membentuk dasar framework dari pengungkapan ketahanan dan berisi prinsip dan petunjuk serta standar pengungkapan untuk semua tipe organisasi. Prinsip tersebut menentukan isi dari laporan ketahanan, kualitas informasi, dan batas laporan. Standar pengungkapan termasuk strategi dan profil ketahanan organisasi, pendekatan manajemen, dan indikator performa. Pedoman GRI sesuai dengan tujuan kerangka konseptual yang digunakan dalam pedoman pelaporan keuangan. Perusahaan yang mengadopsi pedoman GRI ini contohnya dapat mendaftarkan laporannya dengan GRI, dan pada bulan Maret 2009, hampir 1.000 laporan untuk 2008 terdaftar. Pertumbuhan dalam pelaporan ketahanan ini dikonfirmasi oleh survei terbaru oleh KPMG pada pengungkapan kinerja perusahaan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Survei ini menemukan bahwa lebih dari 90% dari 250 perusahaan itu mempublikasikan ketahanan atau tanggung jawab perusahaan. KPMG juga melaporkan bahwa 70% dari laporan perusahaan di seluruh dunia menggunakan pedoman GRI. Mungkin karena kredibilitas dari standar dan adanya keuntungan yang diperoleh dari penggunaan standar operasi, mereka secara konsisten. Perusahaan juga melaporkan data dampak dari ketahanan pada supply chain perusahaan. Next. Nah, pertumbuhan pelaporan tentang isu-isu lingkungan juga didorong oleh kekuatan pasar terkait izin untuk emisi gas rumah kaca atau tidak. Perusahaan yang dipengaruhi oleh pasar-pasar ini perlu untuk memperhitungkan emisi gas rumah kaca mereka dan melaporkan berdasarkan peraturan yang ditetapkan otoritas peraturan yang relevan. Perkembangan izin wajib terkait emisi, khususnya saat pembentukan Uni Eropa Emisi Trading Scheme atau EU ETS pada bulan Januari 2005, telah memberikan kontribusi terhadap hubungan yang dekat antara pelaporan keuangan dan lingkungan atau pelaporan ketahanan.
Hal ini disebabkan kebutuhan untuk mempertimbangkan hak-hak atau izin emisi dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari emisi yang dibuat. ITS UE ini bukan pasar karbon pertama yang didirikan, tetapi yang terbesar, dengan perdagangan tahunan yang diizinkan sebesar 50 miliar USD pada tahun 2007. Dalam periode sebelum pengenalan Uni Eropa ITS internasional ini, International Financial Laporan Komite Interpretasi atau IFRIC, suatu badan pendukung IASB, merilis sebuah dokumen perlakuan akuntansi yang dapat diterima untuk hak-hak emisi. IFRIC 3 hak emisi diperlukan perusahaan untuk memperlakukan seluruh tunjangan sebagai aset tidak berwujud. Ini berarti bahwa mereka harus mengakui nilai wajar semua tunjangan bebas penghasilan, sedangkan biaya emisi yang sesuai akan diakui secara bertahap sebagai akumulasinya. Cook menjelaskan respon terhadap dokumen sebagai kemarahan publik, dan itu ditarik pada bulan Juni 2005. McKinsey menambahi kontroversi dengan menyatakan takut bahwa rekomendasi IFRIC 3 ini akan menghasilkan peningkatan volatilitas laba atau perubahan laba secara cepat sebagai pendapatan dan pengeluaran yang tidak cocok pada waktunya. McKinsey berpendapat bahwa perusahaan lebih memilih untuk memperlakukan hak emisi sebagai instrumen keuangan dan menerapkan Benar kata akuntansi lindung mbaknya. nilai berdasarkan IAS Gara-gara 39. diinjak. Kena tekanan. Hal ini akan memungkinkan perusahaan untuk ada kemudian tekanannya kayak menghapus apa. tunjangan dan emisi terkait Yang menghapus naik yang karbon dari neraca. ya udah. Oh, shoot the flow. Kenapa berhenti? Sebuah laporan oleh PricewaterhouseCoopers atau PwC dan Asosiasi Perdagangan Emisi Internasional atau IETA menunjukkan sedikit dukungan untuk metode akuntansi IFRIC 3, serta variasi substansial dalam akuntansi untuk hak emisi. Survei mereka menunjukkan bahwa 6 metode utama dalam menghitung hak emisi saat ini digunakan di perusahaan-perusahaan Eropa, dengan kewajiban diakui sebesar nilai tercatat, tunjangan yang telah diberikan atau dibeli dengan saldo pada harga pasar yang berlaku. Selanjutnya akan dibacakan oleh Vini Manik. Yang selanjutnya PwC dan IETA menyimpulkan bahwa selain kurangnya kejelasan dan komparabilitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan dengan hak emisi, tidak adanya otoritas tentang masalah ini telah menyebabkan baik kegagalan maupun pemborosan sumber daya bagi perusahaan. Selain itu, karena survei mereka tidak melihat adanya kebutuhan dan pandangan para pemangku kepentingan eksternal terkait dampak variabilitas dalam akuntansi untuk hak emisi pada kemampuan mereka dalam pengambilan keputusan. Menanggapi masalah dalam akuntansi untuk skema perdagangan emisi ini, IASB baru-baru ini mengumumkan akan mengaktifkan kembali proyek pada skema perdagangan emisi dan diharapkan terbentuk standar pada tahun 2010. Perubahan iklim dan keberlanjutan masalah juga mempengaruhi pelaporan keuangan tradisional terkait keputusan tentang penurunan nilai aktiva dan pengungkapan risiko. Perubahan iklim dapat menimbulkan ancaman fisik untuk nilai aset. Misalnya, dataran rendah pantai dapat meningkatkan risiko banjir. Selain itu, nilai aset operasional
dipengaruhi oleh penurunan permintaan untuk produk yang mereka hasilkan. Sebagai contohnya, pergeseran permintaan dari peralatan tinggi energi terhadap peralatan rendah energi karena perubahan sikap atau meningkatnya biaya listrik akan mempengaruhi nilai aset yang digunakan untuk membuat peralatan energi tinggi. Selanjutnya, perusahaan asuransi di Amerika Serikat sekarang harus mengungkapkan kepada regulator asuransi bagaimana perubahan iklim akan mempengaruhi bisnis mereka dan dengan implikasi aset mereka. Peraturan tersebut mewajibkan perusahaan asuransi untuk membuat laporan risiko iklim, yang dimana ini membahas risiko klaim yang lebih tinggi dari klien, yang dimana ini membahas risiko klaim yang lebih tinggi dari klien mereka, karena peristiwa cuaca ekstrim. Penjamin asuransi juga harus mengungkapkan kerentanan mereka terkait penurunan keuntungan dari investasi mereka. Dalam perusahaan yang akan terpengaruh emisi korban atau misalnya perusahaan utilitas. Meskipun laporan risiko iklim yang kini dibutuhkan perusahaan asuransi bukan merupakan bagian dari peraturan akuntansi. Mereka adalah bukti dari kecenderungan investor dan pemangku kepentingan lainnya dalam menuntut informasi yang lebih baik tentang bagaimana perubahan iklim akan mempengaruhi keuntungan. Selain itu, terdapat juga kewajiban potensial untuk pengungkapan operasional, pasar, dan risiko kredit dari pasar karbon berdasarkan IFRS 7, instrumen keuangan. Yang selanjutnya itu kecenderungan dalam keyakinan pelaporan keberlanjutan. Sebuah unsur penting dari penggunaan laporan keuangan perusahaan adalah keyakinan yang independen atas laporan. Keyakinan yang independen memberikan kepercayaan kepada pemegang kepentingan tentang kredibilitas, relevansi, dan keandalan atas laporan. Perbedaan antara audit dengan review adalah tingkat keyakinan yang diberikan oleh auditor terkait keandalan informasi yang diberikan perusahaan. Hal ini ditentukan oleh sifat dan jangkauan dari prosedur yang dilakukan oleh auditor, hasil dari prosedur dan objektivitas bukti yang diperoleh. Audit memberikan tingkat keyakinan yang memadai dan memberikan review yang dengan tingkat keyakinan yang terbatas. Beberapa perusahaan mencari keyakinan atas laporan keberlanjutan mereka. Greenwashing adalah praktik menyebarluaskan informasi yang salah, sehingga menampilkan image publik tergantung kepada lingkungannya. Survei KPMG juga menunjukkan jumlah dari perusahaan besar yang mencari keyakinan yang resmi berbeda secara signifikan tergantung pada negaranya. Permintaan atas informasi terkait lingkungan yang teruji untuk tujuan yang berkenan dengan peraturan dapat mengarahkan syarat informasi yang terjamin bagi kelompok pemegang kepentingan yang lebih luas. Nampaknya terdapat perubahan sikap terhadap pelaporan keberlanjutan dan keyakinan di Amerika Serikat dengan syarat pernyataan keyakinan resmi dalam laporan pertanggungjawaban meningkat dengan cepat dari 2% pada tahun 2002 menjadi 14% pada tahun 2008.
Perubahan ini dapat disebabkan karena berakhirnya pemerintahan Bush dan kegiatan kelompok berlobi seperti CARS yang berbasis di Boston, atau sering juga disebut salah satu pendiri Global Reporting Initiative. Salah satu pendorong untuk menyediakan informasi lingkungan yang berkualitas tinggi juga berasal dari tumbuhnya Carbon Disclosure Project atau CDP. CDP memperoleh data dari perusahaan atas risiko perubahan iklim mereka, strategi, dan emisi gas greenhouse, dan membuatnya tersedia secara gratis di website mereka. Tujuan utama atas pengumpulan informasi ini adalah untuk memberitahukan keputusan pembelian dan investasi oleh investor dari lembaga, organisasi pembelian, dan badan atau instansi pemerintahan. Yang selanjutnya itu mengapa mencari keyakinan atas keberlanjutan. Audit diyakini memberikan manfaat dengan meningkatkan kredibilitas pernyataan keuangan yang disiapkan oleh manajemen dan meningkatkan kualitas dari sistem akuntansi entitas karena berdasarkan umpan balik atas proses audit. Menerapkan teori ini ke keyakinan keberlanjutan menimbulkan pikiran bahwa perusahaan dengan keuntungan paling banyak atas meningkatnya kredibilitas atas laporan mereka akan lebih cenderung untuk mencari keyakinan. Perusahaan dengan keuntungan paling banyak atas laporan yang lebih kredibel adalah kemungkinan besar mereka yang sangat terlihat industri yang berpotensi tinggi menimbulkan polusi. Yang selanjutnya, standar keyakinan keberlanjutan. Nah, sebelum masuk ke materinya, di sini terdapat pedoman yang berkuasa atas perjanjian keyakinan dalam laporan keberlanjutan dan informasi emisi karbon. ESAI 3000 asuransi engagement other than auditor, a review of historical finance information diterbitkan oleh IASB, menyediakan beberapa pedoman umum, namun tidak langsung menuju pada isu yang spesifik, sehingga dapat diterapkan secara tidak konsisten oleh pemberi keyakinan. Odiwer dan Owen mengkritik dan menganalisis pernyataan keyakinan dari laporan shortlisted pada tahun 2002. Association of Chartered Certified Accountants Inggris dan skema penghargaan pelaporan berkelanjutan Eropa, di mana mereka itu melaporkan bahwa mereka itu ragu atas independensi dari pembentukan keyakinan dan juga terdapat kendali manajemen dalam tingkat yang besar atas proses terbentuknya keyakinan. Hasil mereka juga didukung oleh kesimpulan dari Deegan, Cooper, dan Shelley yang memeriksa serangkaian laporan Australia dan menyimpulkan bahwa pernyataan keyakinan tidak muncul secara rata-rata untuk mengikuti rekomendasi dari GRI atau Global Reporting Initiative atau Federasi Akuntan Eropa. IASB bermaksud untuk menerbitkan pedoman, mungkin dalam bentuk ISAI baru, untuk meningkatkan konsistensi pendekatan keyakinan laporan keberlanjutan, dan untuk memberikan bantuan bagi auditor laporan keuangan ketika mempertimbangkan carrying value atas hak emisi perdagangan.
Yang selanjutnya itu ada learning objective 5. Other non-financial accounting and reporting. Yang selanjutnya itu ada akuntansi air. Akuntansi air saat ini sedang dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Air di Australia dengan proyek serupa di berbagai tahap pengembangan di tempat lain. Para Dewan Standar Akuntansi Air merilis edisi pertama kerangka konseptual akuntansi air dan awal standar akuntansi air di Australia pada tahun 2009. Mereka mengatur penyusunan dan penyajian laporan umum tujuan akuntansi air oleh badan tertentu dan dirancang untuk pengambilan keputusan oleh pengguna di mana tidak dapat memerintah informasi air miliknya sendiri dari beberapa entitas. Tujuan utama dari proyek akuntansi air ini adalah untuk memiliki sistem akuntansi dan pelaporan yang akan menginformasikan keputusan tentang alokasi sumber daya air dan meningkatkan kepercayaan publik serta para investor tentang pengelolaan air di Australia. National Water Accountant atau NWA yang jatuh tempo pada tahun 2010 setelah diuji lebih jauh dan umpan balik, BAWAS diharapkan dapat dikembangkan dan dirilis sebagai standar akuntansi air Australia. Nah, tujuan WASB tentang pengembangan standar akuntansi air dan prosedur untuk memfasilitasi dalam pengambilan keputusan oleh berbagai pengguna yang peduli tentang distribusi, sumber manajemen, dan penggunaan air adalah sama dengan tujuan penyusun standar akuntansi keuangan. WASB telah menggunakan kerangka konseptual akuntansi keuangan dan proses pengaturan standar untuk mendukung pengembangan akuntansi air. WASB didasarkan pada model standar akuntansi keuangan dan berkaitan dengan tujuan dan isi laporan akuntansi air. WASB mengatur tujuan laporan akuntansi air, di mana tujuannya ada entitas pelaporan, karakteristik kualitatif dari informasi yang dilaporkan, unsur-unsur dari laporan-laporan ketika elemennya diakui dalam tujuan umum laporan akuntansi air, dan bagaimana mengukurnya, serta pengungkapan kepatuhan dan jaminan. Yang selanjutnya, sistem akuntansi air diadopsi oleh WASB adalah sistem akrual, di mana laporan entitas untuk air itu meliputi yang pertama ada pernyataan arus air fisik, yang kedua pernyataan air aktiva dan kewajiban air, yang ketiga pernyataan perubahan aktiva air dan kewajiban air, yang keempat pengungkapan catatan, yang kelima pernyataan kepatuhan, dan yang keenam pernyataan jaminan. Nah, penerapan tujuan ini bahwa laporan untuk memberikan informasi pengambilan keputusan telah membutuhkan pengembangan laporan pada definisi elemen dari laporan-laporan seperti air aktiva, kewajiban aktiva, dan perubahan aktiva. Sebagai contoh, kerangka konseptual mendefinisikan aset air sebagai berikut. Ada aset air atau hak-hak atau klaim lain untuk air.
di mana pelaporan air oleh entitas ditahan atau untuk entitas pelaporan air memiliki tanggung jawab manajemen air. Dan dari mana seorang individu atau organisasi yang merupakan entitas pelaporan air atau grup pemangku kepentingan badan air fisik memperoleh manfaat masa depan. Yang selanjutnya, laporan akuntansi air akan memberikan informasi tentang saham dan arus sumber daya air. Bukan hanya data dan klaim yang dibuat oleh manajer yang bergantung pada data yang bersumber di luar sistem formal akuntansi, seperti dalam pelaporan berkelanjutan. Dengan cara yang sama bahwa auditor laporan keuangan menambah nilai atas laporan keuangan dengan meningkatkan kredibilitas mereka. Diharapkan bahwa laporan air akan diaudit. Auditor bisa memberikan jaminan pada laporan air dengan menggunakan keterampilan yang sama dan teknik yang digunakan untuk laporan audit keuangan, meskipun mereka kemungkinan akan perlu mencari pendapatan mengenai masalah teknis dari insinyur dan ahli kualitas air. Ya. Standar akuntansi air adalah contoh dari asumsi ontologis bahwa akuntansi adalah struktur beton dan proses. Premis yang mendasari adalah bahwa saham dan arus realitas objektif dan air sebelum beton dan dapat dipertanggungjawabkan dengan kerangka terstruktur. Akuntansi air juga merupakan contoh yang tidak biasa dan inovatif dari perpanjangan kerangka akuntansi keuangan untuk konteks non-keuangan. Jika akhirnya berhasil, itu bisa mendorong formalitas standar dalam aplikasi lain pelaporan non-keuangan. Yang selanjutnya itu akuntansi air versus akuntansi emisi gas rumah kaca atau GCP. Satu perbedaan kunci antara standar akuntansi air dan standar GCP adalah penekanan sebelumnya atas akuntansi untuk saham dan arus air yang menggunakan proses akrual. Pendekatan pengukuran akuntansi air berasal dari adopsi eksplisit atas tujuan untuk menghasilkan informasi untuk membantu pengambilan keputusan, yang dimana merupakan tujuan yang sama dengan kerangka konseptual akuntansi keuangan. DJP menyediakan standar untuk memandu perusahaan dalam mempersiapkan persediaan gas rumah kaca yang menyajikan suatu akun kebenaran dan adil atas emisinya dan menekankan karakteristik kualitatif atas relevansi, kelengkapan, konsistensi, transparansi, dan akurasi. Namun standar GCP dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengukur dan melaporkan keputusan, bukan untuk memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan oleh stakeholder eksternal dalam pengambilan keputusan mereka disediakan dalam bentuk yang mereka inginkan. Meskipun informasi disajikan di bawah standar GCP, informasi yang disajikan tidak lengkap dan berupa perkiraan. Informasi yang dihasilkan tidak menyediakan penggunaan akuntansi akrual atas aktivitas perusahaan terhadap persediaan gas rumah kaca di lingkungan. Dengan pelaporan terbatas atas emisi tidak langsung, dan masalah pengukuran dibuat dengan pendekatan faktor emisi. Beberapa isu yang timbul dari pendekatan faktor emisi dalam standar GCP berkaitan dengan pemilihan dan penerapan faktor emisi dan kualitas data kegiatan. Penerimaan faktor emisi sebagai alat pengukuran yang valid berarti bahwa standar GCP tidak mengizinkan pembuat keputusan
untuk memiliki tingkat kepercayaan di laporan informasi GHG bahwa standar akuntansi air yang bertujuan untuk menyediakan. Mereka juga mengangkat isu-isu yang berbeda untuk auditor. Gerakan menuju sistem akuntansi yang terintegrasi penuh secara aktual untuk emisi gas rumah kaca akan memberikan kesempatan bagi auditor untuk membuat sedemikian opini. Namun, meskipun keterbatasan standar GDP dan upaya lain untuk mengukur emisi gas rumah kaca, sistem ini berarti bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah terdapat perusahaan yang melaporkan data emisi gas rumah kaca. Para GDP dan standar akuntansi air, yang keduanya adalah hasil bukti atas tekanan dan pemerintah untuk memperoleh data pada sumber daya yang langka. Selain yang tradisional ditangkap oleh sistem akuntansi keuangan. Dengan demikian, mereka menunjuk ke yang lebih luas dan mungkin akhirnya lebih penting masa depan akuntansi di abad 21 dan seterusnya.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.